Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan nikmat yang paling besar diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita wajib berpegang teguh kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini merupakan kewajiban yang harus kita pegang seumur hidup kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang istiqamah. Kenapa kita bahas tentang istiqamah? Ini materi yang penting untuk kita bahas dan diulang-ulang untuk dibahas. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam, kemudian dia tidak istiqamah di atas Islam, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ada orang Islam yang kemudian dia murtad dari Islam, ada atau tidak? Ada. Ada orang yang dia tadinya diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia tinggalkan sunnah itu, kembali lagi dia berbuat bid'ah. Dan ini juga ada dalam kehidupan, tidak sedikit. Bahkan ada orang-orang sebagai pelajar, penuntut ilmu, yang dulunya ngaji, kemudian sekarang enggak ngaji lagi. Ada atau tidak? Ada, banyak. Tadinya nuntut ilmu, kemudian enggak nuntut ilmu lagi. Ini enggak istiqomah dia. Thalabul ilmi wajib, dan menuntut ilmu syar'i ini merupakan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi juga bersabda SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
Tapi ada di antara orang yang kemudian nggak nuntut ilmu lagi. Pernah nuntut ilmu, kemudian setelah itu berhenti dia nuntut ilmu. Karena apa? Ya karena mungkin syubhat, karena mungkin syahwat. Dia cinta kepada dunia sehingga ditinggalkan thalabul ilmi. Bahkan ada orang yang tadinya sebagai dai yang mengajak orang kepada sunnah, kemudian ditinggalkan sunnah itu. Jadi dai ahlul bidah. Ada enggak? Ada. Tadinya dai mengajak orang kepada sunnah, sekarang dia masuk kepada firqah atau kelompok ahlul bidah. Ini terjadi. Berarti tidak istiqomah lagi dia. Udah keluar dari istiqomah. Ada orang yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, belakangan nggak sholat lagi dia. Ada orang yang tadinya dia melaksanakan sunnah, dia berjenggot, tidak isbal, belakangan kembali lagi dia. Jenggotnya dicukur, isbal lagi. Tadinya ada orang yang pakai jilbab sempurna, ya karena kehidupan rumah tangganya dan segala macam, udah nggak pakai jilbab lagi. Masih banyak lagi kalau kita kaji orang-orang yang tidak istiqomah. Istiqomah ini wajib dan nanti kita akan bahas dalam buku ini. Hatta masalah sunnah aja, artinya sesuatu yang sunnat, artinya hukumnya sunnat bukan wajib. Itu harus kita jaga. Apalagi yang jelas wajib. Harus kita jaga terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan kepada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi melarang seorang itu meninggalkan sholat tahajud, sholat malam yang hukumnya sunnah. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Sholat malam ini hukumnya sunnah, tapi ketika dia meninggalkan itu tercela. Ketika dia meninggalkan itu tercela. Kalau ini yang sunnah tercela, apalagi yang wajib. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Berarti harus terus kita nuntut ilmu sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Makanya orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian nggak nuntut ilmu lagi, nggak ngaji lagi, orang yang seperti ini kufur nikmat. Untuk ingat itu, kufur nikmat. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sebab di kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-muhafadzah al-a'mal, menjaga amal-amal. Juga ada muhafadzah ala ma'tadahu minal khair, menjaga apa-apa yang sudah terbiasa dilakukan dari kebaikan. Ketika dia berhenti tidak nuntut ilmu lagi, maka orang ini kufur nikmat. Mesti dia terus istiqomah dalam thalabul ilmi sampai dia diwafatkan oleh Allah. Terus dia ngaji, terus dia belajar. Tapi karena ya dunia dan sifat manusia zalim, sifat manusia kufur, dan sifat manusia bodoh, maka kemudian dia tinggalkan itu. Nah, ketika dia tinggalkan itu, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa dikatakan orang yang meninggalkan nuntut ilmu itu dikatakan kufur nikmat? Siapa yang bisa jawab? Masa nggak ada yang bisa jawab? Ustadz semua depan saya nih.
kenapa orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia nggak nuntut ilmu lagi, ditinggalkan? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, dia kufur nikmat. Kenapa? Ya. Ya, betul. Satu lagi. Ya. Iya, siapa lagi yang bisa jawab? Iya. Karena Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada manusia. Iya. Ini yang jawab nih depan saya dari Bima ini. Datang ke sini ke Bekasi ngaji dari Bima. Makanya kalau ada orang sini yang nggak datang keterlaluan, dari Bima ini datang. Bima masuk NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Begini, tentang masalah ilmu ada dua jawaban. Yang pertama tadi, Nabi menyebutkan tentang nikmat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama, nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika dia nggak nuntut ilmu, dia menyanyikan nikmat ini. Nikmat sehat dan waktu luang, mesti dia terus nuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah. Ketika dia berhenti nggak nuntut ilmu, dia menyanyikan dua nikmat ini. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu ini, arti ilmu itu sendiri, ilmu syar'i, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, merupakan nikmat yang paling besar. Quran wa Sunnah ala fahmi salaf merupakan nikmat yang paling besar. Dari semua nikmat yang ada, ini yang paling besar, nikmat ini. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 113. Allah menyebutkan di dalam ayat itu, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui, dan nikmat Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang ilmu. Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Berarti yang diajarkan oleh Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Saya bacakan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 113. Di bagian akhirnya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab artinya apa? Al-Quran. Al-Hikmah artinya As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepada engkau itu sangat besar. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama. Beliau mengatakan bahwa nikmat ilmu a'zamun ni'am. Nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar nikmat ilmu. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika diajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika orang berbicara soal kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, ya kebahagiaan ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkannya. Ini kebahagiaan hakiki. Karena hati ini dia bisa bahagia dengan apa? Dengan ilmu. Enggak dengan yang lainnya. Ada kebahagiaan yang lain dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ada orang bisa merasa bahagia dengan apa yang di luar dirinya. Yang di luar dirinya. Seperti apa? Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya mobil mewah, dia punya segala macam. Bahagia nggak orang? Bahagia, tapi semu kebahagiaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang diberikan oleh Allah bentuk tubuh yang sempurna.
mata, telinga, lisan, hidung, tangan, kaki. Ini bahagia nggak orang punya? Bahagia, tapi ini pun semu. Yang ketiga kata beliau, itu kebahagiaan ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan dia pemahaman dengan pemahaman yang benar, dan dia meniti jalan siratal mustaqim. Ini nikmat yang hakiki, ini nikmat yang hakiki yang sebenarnya. Ini yang akan membawa kebahagiaan manusia dunia akhirat. Karena ilmu dan amal soleh merupakan nikmat yang paling besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kata beliau begini, wal khairu was salahu wal falahu was sa'adatu munhasirun fi nau'aini fil ilmi nafi' wal amalu salih. Kebaikan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu terbatas pada dua. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amalus saleh. Nah, kalau ini seperti ini harus kita pelajari terus, kita pahami terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh berhenti. Ketika berhenti dia dari mencari ilmu syar'i dan mengamalkan saleh, ini keluar dia. Keluar dari mana? Keluar dari siratal mustaqim. Berarti ujungnya dapat hidayah atau sesat? Sesat. Dan banyak yang sesat. Setelah Allah memberikan ilmu kepada dia belajar, diberikan hidayah taufik, kemudian dia akan nuntut ilmu lagi. Nuntut ilmunya seperti ini. Dulu para ulama nuntut ilmu seperti ini, beramai-ramai. Ini cuma berapa ribu yang hadir ini. Imam Ahmad majelisnya dihadiri 5.000 orang, dan rapat semuanya. Kan banyak orang yang nggak mau, kalau duduk rapat gini nggak mau dia. Maunya yang enak, ngaji yang enak. Ya ngaji yang enak di mana? Ya di hotel. Ya nggak dapat ilmu, sesat. Nggak dapat ilmu. Kamu dapat ilmu, duduk di masjid Allah. Duduk bersimpu bersama kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Kan kita berpegang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ala fi'li salaf. Itu bagaimana salaf melakukan, itu yang kita lakukan. Itu bermanfaat. Sampai sini paham? Nah, jadi kita wajib untuk istiqomah. Nggak boleh berhenti deh dalam menuntut ilmu, dalam kita melakukan amal soleh. Nanti amal soleh, amal taat banyak, nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya banyak sekali. Karena ini penting. Bukan mustahil orang itu yang tadi diberikan hidayah Allah kemudian dia sesat, bukan mustahil. Karena apa? Karena hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati itu menurut apa yang Allah kehendaki. Maka doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sekarang kita bahas ikhwan fillah, azakumullah, tentang istiqomah ini. Yang pertama hadisnya yaitu dari Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Kita melihat di bab pertama halaman 9 dari Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Qal, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini satu perkataan, qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan tanya kepada seorang pun selainmu. Maka beliau menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Di sini ada dua bagian. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua istiqamah. Kita akan bahas di sini. Untuk perhatikan di dalam riwayat ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Ibnu Hibban dalam Ta'liqatul Hisan dalam Sahih Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Pada riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan begini. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisani nafsi thumma qala hadha. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepada aku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya, kemudian dia bersabda ini. Artinya yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah ini, lisan ini. Karena yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, lisan. Wa hal yakubun nas ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena lisan mereka? Makanya nanti ada pembahasan tentang istiqomah lisan. Jadi ada istiqomah hati, istiqomah lisan, istiqomah di atas siratal mustaqim, dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Di sini Nabi menyebutkan, jadi hadis ini singkat ya, padat. Dan ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Singkat namun telah memberi jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya, yaitu kalimat iman dan istiqomah. Dan yang perlu untuk ingat bahwa Islam artinya tauhid dan taat. Islam itu tauhid dan taat. Istiqomah Nabi sebutkan dengan qul amantu billah, mencakup ini semuanya. Mencakup rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga mencakup tentang ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian istiqamah di atas ketaatan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Fussilat di ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan mohonlah ampun. Antum perhatikan di sini, dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa pasti ada kelalaian, ada kekurangan dalam istiqamah yang diperintahkan, maka ditutup dengan istighfar. Artinya kita sudah berusaha untuk istiqamah, tapi jelas kadang-kadang ada kelalaian. Sudah ini kita umpamanya sholat yang wajib 5 waktu terus kita berjalan di masjid berjamaah, tapi suatu waktu kadang-kadang ada godaan, khilaf, kita nggak berangkat ke masjid karena capek, lelah beberapa kali, tapi kita berusaha lagi untuk kembali terus. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal-amal taat yang lainnya banyak, ribuan amal yang taat, yang kadang-kadang orang itu terus, terkadang dia berhenti. Dan ini harus terus, meskipun amal kita sedikit, tapi wajib untuk terus. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang amantu billah tsumma istaqim. Anda perhatikan di sini bahwa seorang tidak cukup dia mengatakan beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya. Tidak cukup mengatakan dengan lisannya tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus ada 3 perkara. Untuk melihat yang pertama di halaman 12, itu dengan lisan, keyakinan, dan anggota tubuh. Makanya di halaman 13 yang saya sebutkan bahwa istiqomah itu tidak cukup dengan lisan atau dengan hati, tapi semuanya harus ada. Yang pertama perkataan lisan, yang kedua keyakinan hati, yang ketiga amalan dengan anggota badan. Untuk melihat halaman 13. Jadi istiqomah artinya seorang berlaku pertengahan, sederhana serta lurus antara gulu berlebih-lebihan dan meremehkan. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak menambah, tidak gegabah. Dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah, tetapi ia berlaku pertengahan, sederhana dan lurus. Karena itu Allah
Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya SAW, "Fastaqim kama umirta." Maka hendaklah engkau Muhammad tetap di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kemudian Nabi juga bersabda, jadi kita dalam istiqomah ini tidak boleh melampaui batas, menambah-nambah berlebihan, dan tidak boleh juga kita keluar dari istiqomah dengan mengurangi. Jadi nggak boleh menambah dan juga nggak boleh mengurangi. Dia harus pertengahan. Nabi SAW bersabda, "Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu al-wudu'i illa mu'min." Istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan orang mukmin. Maksudnya di sini, walaupun seorang beramal dengan giat, ia tidak akan mampu menjalani agama seluruhnya, karena perintah-perintah agama itu sangat banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah, maka hendaklah beristighfar, karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Istiqomah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebih-lebihan serta tidak boleh berpaling. Ini penjelasan dari Syekh Fauzan. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan ini. Kalimat amantu billah, kata beliau, mengimani tentang keberadaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, khabar-khabarnya, dan semua yang datang darinya. Wajib engkau mengimaninya. Jika engkau sudah beriman kepada semua itu, maka istiqomahlah di atas agama Allah. Jangan berpaling ke kanan dan ke kiri, serta jangan mengurangi dan menambah-nambah. Jadi istiqomah di atas agama Allah ini di atas syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian istiqomah di atas jalan itu. Artinya kalau diartikan iman itu tentang tauhid, mentauhidkan Allah SWT, berarti istiqomah di atas apa? Di atas tauhid. Ketika orang berdakwah, mendakwakan dakwah tauhid, dia harus istiqomah dalam dakwah ini sampai dia diwafatkan oleh Allah SWT. Dan setiap dai dia wajib memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid, wajib. Dan itu harus terus dia dakwahkan tauhid itu. Sampai kapan ya? Sampai wafat. Nabi aja, Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid sampai menjelang wafatnya. Sampai di saat naza', di saat sakratil maut, Nabi tetap mengingatkan umatnya tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Sampai menjelang wafat Nabi katakan, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Yang sebelum itu Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi khawatir orang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Ternyata apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi atau tidak? Terjadi. Banyak kuburan yang disembah oleh manusia. Banyak. Dan orang yang datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, berapa orang? Jutaan. Bukan berapa orang, jutaan. Dan setiap tahun kuburan yang ada di Indonesia ini bertambah, kuburan keramat yang dianggap keramat. Dalam Islam nggak ada kuburan keramat. Dalam Islam nggak ada kuburan keramat. Dalam Islam nggak ada kuburan yang mengandung barokah, tidak ada. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan dijadikan sebagai tempat apa? Wisata. Wisata religi. Orang berdatang berbondong-bondong, bukan satu mobil, berbis-bis. Untuk apa? Untuk meminta dan menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik.
Makanya kalau para dai semuanya mendakwakan dakwah ini akan berkurang kesyirikan. Dan harus terus istiqomah. Tantangannya berat, luar biasa. Celaan, ejekan, cacian, makian, luar biasa. Tapi harus terus istiqomah di atas dakwah ini sampai Allah mewafatkan kita. Karena ini jalan yang benar, karena ini jalan siratal mustaqim. Makanya antum lihat dalam berapa ayat di dalam Al-Quran, ketika disebutkan siratal mustaqim, artinya mentauhidkan Allah. Saya ambil satu ayat dari sekian banyak ayat. Allah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa dijadikan oleh umatnya sebagai apa? Oleh umatnya sebagai Tuhan. Benar atau tidak ini? Nggak benar. Syirkun akbar. Padahal Nabi Isa nggak pernah mengajarkan demikian. Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Sampai Nabi Isa mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadah kepada Allah saja. Inilah jalan yang lurus. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 51, Allah menyebutkan bahwa inilah dakwah para anbiya dan mereka istiqomah mendakwakan. Makanya kita wajib mengikuti jalannya para nabi, mendakwakan dakwah tauhid, istiqomah di atas dakwah tauhid. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Di surah Ali Imran surah 3 ayat 51. Sekarang kita masuk yang kedua, tentang pengertian istiqomah. Istiqomah, kemudian di halaman 17, istiqomah diambil dari kata-kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya adalah al-i'tidal, lurus. Dikatakan aqama syai' wastaqam, artinya lurus dan mapan. Sedang menurut syariat, istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, agama Islam, tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqamah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Ini masih bisa dirapatkan nggak? Kesian yang berdiri kepanasan, anda nggak tega. Ya. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini yang di luar ini berdiri dan kepanasan. Gimana kalau antum agak merapat lagi? Gimana? Coba antum agak merapat. Ini kesian yang di luar berdiri dan kepanasan. Mungkin nggak bisa masuk semua ya. Coba diatur. Tempatnya sudah penuh masjidnya. Ya sebelah sana masih bisa itu ke kanan sana. Maju aja. Nanti tinggal waktu sholatnya nanti diatur. Yang sebelah sini nggak bisa lagi. Bisa masuk dikit aja coba. Kesian yang di luar itu kepanasan. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Berdiri semua, geser ke sini. Ini masih bisa loh ke sini. Ya yang sebelah sana masih bisa masuk loh ke sini. Itu jangan sampai berdiri kepanasan sana. Kecuali kalau memang sudah padat, ya sudah. Ini dimuatin aja ke sini, nggak apa-apa. Nanti tinggal diatur aja waktu sholatnya.
Ya, yang masuk agak tertib, saya akan lanjutkan kajian ini. Ya, antum yang di dalam juga alhamdulillah sudah dapat tempat duduk, kesian yang di luar. Ya. Saya lanjutkan ya. Masih halaman 17, saya ulangi lagi. Tolong dengarkan semuanya, baik yang ikhwan maupun akhwat. Antum datang ke sini untuk ngaji. Jadi bukan untuk jalan-jalan. Itu juga yang akhwat yang di belakang itu. Tolong perhatikan. Jadi kalau kajian itu dengarkan dan diam. Jangan ngobrol. Semua yang ikhwan maupun akhwat dengarkan dan diam. Itu di belakang masih banyak yang ngobrol. Sayang nanti waktunya antum sayang. Antum datang dari tempat yang jauh, sudah macet jauh, dapat tempat duduk di luar, kemudian antum nggak dengarkan, rugi nanti. Sayang. Waktu ini akan ditanya oleh Allah. Jalannya antum mendapatkan ganjaran. Jalannya antum ke tempat ini dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar untuk antum semuanya. Jadi tolong dengarkan baik-baik dan diam. Jadi istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Yang tidak lain adalah agama yang lurus, agama Islam. Tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang, yang terlihat dan tersembunyi. Ini diberikan definisi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sekarang kita baca dulu ayatnya. Allah berfirman di dalam surah Fussilat. Ayat ini yang dijadikan penjelasan oleh para ahli tafsir. Ayatnya juga ada tertulis dalam buku ini di halaman 24. Antum lihat di surah Fussilat, surah 41 Fussilat ayat 30 sampai ayat 32 yang berkaitan dengan istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Antum lihat di sini, ikhwan fillah, azakumullah, dan ini yang sering saya ulang-ulang. Allah selalu mengaitkan setiap amal-amal soleh itu dengan sorga. Antum ingat itu. Dan inilah dakwah Nabi dan dakwahnya para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, pertama kali yang Nabi dakwahkan, Nabi sebutkan kepada umat ini wa dzakara al jannata wan nar. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang disebutkan oleh Nabi terus menerus tentang sorga dan neraka. Ini penting dalam dakwah. Jadi orang harus diingatkan tentang sorga. Seperti tadi saya sebutkan, menuntut ilmu, Nabi sebutkan menuntut ilmu jalan kemana? Sorga. Allah menyebutkan tentang iman, amal soleh, sorga, dan itu bukan sekali dua kali dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im.
Semua tentang surga, supaya orang ingat bahwa hidup kita ini tujuannya agar kita masuk surga, bukan dunia. Makanya ketika disebutkan tentang istiqomah, ganjarannya apa? Surga. Makanya harus terus kita dalam melakukan amal soleh sampai kita dimasukkan dalam surga oleh Allah Taala. Nggak boleh berhenti. Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, pahami salaf terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan menyimpang, jangan berpaling. Banyak orang yang menyimpang dalam perjalanannya. Karena apa? Karena dunia. Karena dunia. Karena syahwat, kedudukan, jabatan, dunia, segala macam sudah. Atau yang kedua karena syubhat. Karena mengikuti kelompok atau aliran atau pemahaman yang sesat dan yang lainnya. Sehingga apa? Dia keluar dari siratal mustaqim. Rugi. Maka istiqomah ini terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang istiqomah itu turun kepada mereka malaikat, mengatakan jangan kalian takut, jangan duka cita, jangan takut tentang apa yang akan datang menuju akhirat, dan jangan duka cita dengan apa yang kamu tinggalkan di dunia ini. Jangan takut dengan apa yang akan datang di akhirat, jangan duka cita dengan apa yang ditinggalkan, yang luput, dan berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dan kami para malaikat wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta di surga itu. Sebagai apa? Sebagai penghormatan bagi Allah, sebagai penghormatan dari Allah SWT yang Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, istiqamah kata Ibnu Abbas dan Qatadah, antum lihat di halaman 17. Istiqamah ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan maksudnya berlaku lurus dalam melaksanakan hal yang diwajibkan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau mengartikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Untuk melihat penafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Siddiqul Akbar, Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di sini disebutkan artinya orang-orang istiqomah itu artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan dia tidak berbuat syirik. Ini terus mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Makanya pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah itu harus diulang ribuan kali. Karena kaum muslimin mengucapkan kalimat ini siang dan malam tapi tidak tahu tentang artinya, tidak tahu tentang rukunnya, tidak tahu tentang syaratnya, tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Makanya harus diulang terus. Juga pembahasan tentang Muhammad Rasulullah juga harus diulang lagi. Karena banyak orang-orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW tapi mereka berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah yang Nabi nggak redoi, yang Nabi nggak sukai. Justru bid'ah dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Dan juga mereka gulu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Makanya harus diulang, kajian seperti ini harus diulang. Makanya Abu Bakar menafsirkan istiqamah itu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena itu yang asas. Karena syahadat merupakan pondasi. Seandainya orang melakukan amal soleh, dia istiqamah melakukan amal soleh. Apakah sholat wajibnya, sholat duhanya, sholat malamnya, sedekahnya, umrohnya, dan yang lainnya, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, diterima nggak amalnya? Nggak diterima. Banyak amalnya, istiqomah amalnya, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, diterima apa tidak? Tidak. Dalilnya? Dalilnya? Kan agama Islam agama dalil. Jangan asbun asal bunyi. Nah, bukan. Nah, dalilnya dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau syirik hapus semua amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, segala macam
kalau dia menyekutukan Allah, beribadah atau berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Seperti orang-orang yang nyembah kubur, datang ke kubur keramat minta kepada mereka. Ini syirik atau tidak? Syirik, menghapuskan seluruh amal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengartikan tentang istiqomah itu, istiqomah di atas tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Selanjutnya, kata Al-Qadhi Iyad yang wafat tahun 544 Hijri, kata beliau begini. Antum lihat di halaman 18 ya. Maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid dan selalu iltizam, konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya hingga mereka meninggal di atas yang demikian itu. Kalau Imam An-Nawawi menafsirkan tentang istiqamah, yaitu luzumu ta'atillah, yaitu tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Kalau Ibnu Qayyim, ini beliau jelaskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab di Riyadhus Shalihin ada bab tentang apa? Istiqamah. Anda bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan istiqamah yaitu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau juga berkata istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap kepada Allah dengan sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Maka istiqamah dalam hal tersebut, perkataan, perbuatan, keadaan, niat, adalah dengan melaksanakannya karena Allah, di jalan Allah, dan atas perintah Allah. Artinya kita harus melaksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah, di jalan Allah, di atas siratal mustaqim, dan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Al-Qurtubi mengartikan tentang istiqamah, berlaku lurus dalam ketaatan kepada Allah dengan keyakinan, perkataan dan perbuatan. Kemudian kita akan bahas ikhwan fiddin azakumullah tentang istiqamah ini. Nabi menganjurkan kita dalam beramal itu disuruh untuk terus, nggak boleh berhenti, tapi kita harus berusaha untuk tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi SAW, mendekatlah kalian dan berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, termasuk aku, hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Kalimat wasaddidu, berlaku tepat sesuai dengan kebenaran, yaitu berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh supaya amal-amal kalian mencapai kebenaran sesuai dengan kemampuan kalian. Yang demikian itu karena walaupun seorang sudah mencapai ketakwaan, tetap saja sebagai manusia pasti ada kesalahan. Jadi meskipun kita sudah terus melakukan amal-amal soleh, pasti ada kekurangan, pasti, nggak mungkin tidak. Makanya kita harus terus berlaku tepat sesuai dengan kebenaran. Pasti ada kekurangan. Makanya manusia diperintahkan untuk berbuat lurus dan berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112, untuk melihat di halaman 21, di dalam surah Hud ayat 112, Allah berfirman, fastaqim kama umirta
wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini diartikan dengan istiqamah sebagaimana Allah perintahkan, dan orang-orang yang bertaubat kepadamu dan jangan melewati batas. Dan istiqamah ini termasuk yang berat, yang membuat Nabi beruban. Itu surah Hud, maksudnya ayat ini, surah Hud ayat ini, ayat 112, yang membuat juga Nabi beruban surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita lihat di sini bahwa istiqamah itu harus kita lakukan semata-mata karena Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan melaksanakan ketaatan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Beliau mengartikan istiqamah itu dengan mengikhlaskan amal-amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan dengan ikhlas sesuai dengan syariat Allah. Kemudian kita akan bahas lagi yang lainnya. Istiqamah itu ada yang pertama istiqamah hati, yang kedua istiqamah lisan, yang ketiga istiqamah anggota tubuh, kemudian istiqamah dalam atau di jalan Shiratal Mustaqim. Yang pertama istiqamah hati. Antum lihat di bab keempat, ini paling penting. Jadi istiqamah hati ini, karena hati ini termasuk yang paling penting, hati ini. Sebelum antum perhatikan ya, saya ulangi lagi. Istiqamah hati ini yang paling penting. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amal hati itu pokok, sedangkan amal badan itu sebagai penyerta dan penyempurna. Jadi yang pokok itu amal apa? Amal hati. Seandainya orang itu sholat ya, ini amal badan sholat, hatinya tidak ikhlas, diterima nggak? Atau dia riya, nggak diterima. Jadi yang pokok di sini amal hati dulu, baru amal badan. Yang pokok itu amal hati. Makanya harus kita perbaiki hati kita. Di sini disebutkan tentang perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan juga penjelasan Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 33. Tadi sudah dijelaskan penjelasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata beliau, orang-orang yang tegak di atas tauhid, istiqamah di tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau begini. Jadi jika hati telah istiqamah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya, menginginkannya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqamah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqamah, istiqamahlah pula pasukan dan rakyatnya. Sebab Nabi bersabda SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu hati. Jadi yang pertama kali harus ditata ini masalah hati dulu. Antum tolong perhatikan semuanya. Seperti kita ngaji ini, nuntut ilmu,
dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan menuntut ilmu itu artinya apa? Nuntut ilmu, asalnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Takut di tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Ini dulu, ini perhatikan. Tolong semuanya perhatikan, yang ikhwan, akhwat perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita nuntut ilmu, yang kita harus bina ini bagaimana kita ini tunduk hati kita kepada Allah, takut kepada Allah. Karena ini dakwah para nabi, para rasul, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Semua dakwah nabi. Antum lihat, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun, ini tagut yang paling tagut, Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Disuruh Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia tagut, melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka, maukah kamu, aku tunjukkan kamu agar kamu membersihkan hati kamu. Untuk awal dakwah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kamu. Karena Firaun sombong, supaya hilang kesombongannya. Sombong Firaun itu, seperti iblis sombongnya, aba wastakbar, sombong. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah. Jadi ilmu itu berusaha bagaimana ilmu itu membersihkan hati kita dan membuat hati kita takut kepada Allah. Ini baru kita nuntut ilmu yang benar. Bukan rutinitas nuntut ilmu, bukan juga rutinitas ngajar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mengajar, dengan kita berdakwah, timbul rasa takut kita kepada Allah SWT. Ini penting. Ini masalah hati. Makanya Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, apa yang kata Allah? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari kesombongan, dari ego, dari penyakit dengki, iri, kemudian juga bakhil, dan juga berani dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan yang lain. Banyak penyakit hati, puluhan penyakit hati itu harus dibersihkan. Kalau dia ngaji tapi tetap maksiat, dia ngajar tapi tetap juga dia nggak takut kepada Allah, apa manfaatnya? Makanya Allah menyebutkan tentang tingkatan ulama itu. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Tambah takut dia kepada Allah, bukan tambah berani. Sekarang tambah berani, tambah berbuat syirik, tambah berbuat bid'ah, tambah dia mengajak umat kepada kesesatan. Enggak takut dia kepada Allah. Mesti tingkatan dia sebagai majelis ulama, tambah takut dia kepada Allah Taala. Sebagai seorang dai tambah takut dia kepada Allah, dan antum sebagai thalabatul ilm tambah takut kepada Allah. Ini namanya ilmu. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi ilmu itu menata hati kita bagaimana takut kepada Allah. Dengan kita takut ini, kita akan terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Ini dulu tata hati kita. Sebab kita, kalau kita lihat keadaan kita ini, banyak yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada manusia, takutnya kepada temannya, takutnya kepada orang lain, takutnya kepada atasan, nggak takut dia kepada Allah Taala. Padahal yang punya ganjaran dan pahala Allah, yang punya siksa Allah, yang punya sorga dan neraka Allah, dia mesti takut kepada Allah. Makanya
Nabi Musa AS mengajak Firaun untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Yang paling pokok kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Kemudian dia ajak untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Semua seperti itu. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan kepada umatnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus takut. Kalau kita nuntut ilmu, takut harus ada dalam hati kita. Takut. Kita kalau berbuat begini, maksiat, nanti bagaimana azab Allah. Kita melanggar, bagaimana nanti kita dihisab. Kita mengambil uang orang, bagaimana nanti dihisab di hari kiamat nanti. Terus seperti itu, takut kepada Allah, nggak tambah berani. Ini banyak penuntut ilmu tambah berani, banyak ustadz tambah berani, banyak apalagi untuk melihat kiai-kiai dan yang lainnya tambah berbuat maksiat mereka kepada Allah Taala, tambah mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, nggak ada rasa takut dia kepada Allah Taala. Makanya hati ini harus ditata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran dan Sunnah, kemudian apa? Kemudian apa? Membersihkan hati manusia. Maka nikmat yang terbesar itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Surah 3 ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ingatlah, sungguh kata Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata, sesat sebelum itu. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini yang pertama tentang istiqomah hati. Jadi yang pertama ketika kita ngaji nuntut ilmu, tata hati kita dulu nih. Hati kita ini udah benar, udah takut atau belum? Banyak segala macam penyakit hati yang bersarang di dalam tubuhnya. Kalau sudah begitu sulit. Kebenaran juga masuk susah. Kebenaran, hidayah untuk masuk juga susah, dan cahaya juga masuk susah. Karena apa? Sudah banyak penyakit itu. Kita wajib membersihkan penyakit itu. Jelas nggak sampai sini? Jelas?